selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di proses konseling kita hari ini atau kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai proses kegiatan kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Jadi ada istilah pepatah nih mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi baiklah kita di sini perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Purnanda Ajahra, bisa dipanggil Ibu Nanda. Nah, dilanjutkan mungkin dari anggota-anggota kelompoknya, tetapi perkenalan kita ini cukup berbeda dari biasanya, yang dimana ada sistemnya, yaitu setelah menyebutkan nama sendiri, menyebutkan nama yang sebelumnya. Misalnya kan nama Ibu Purnanda Ajahra tadi dipanggil Ibu Nanda, terus ini namanya siapa? Halimah. Nah, jadi Halimah setelah memperkenalkan dirinya akan menyebutkan nama sebelumnya, nama Ibu. Nah, jadi misalnya perkenalkan nama saya Halimah. Nah, di samping saya yaitu ada Ibu Nanda. Apakah bisa dipahami untuk semuanya? Bisa, Bu. Baik, Ibu ulangi. Jadi perkenalkan nama Ibu Purnanda Ajahra, dipanggil Ibu Nanda. Dilanjutkan. Nama saya Halimah. Sebelum saya ada Ibu Nanda. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Aca. Di sebelah saya ada Halimah dan sebelah Halimah ada Ibu Nanda. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Rafa. Di samping saya ada Aca. Di samping Aca ada Halimah dan di samping Halimah ada Ibu Nanda. Perkenalkan nama saya Aida, di samping saya ada Rafa, di samping Rafa ada Aca, di samping Aca ada Halimah, dan di samping Halimah ada Ibu Nanda. Perkenalkan nama saya Aina, di samping saya ada Aida, di samping Aida ada Rafa, di samping Rafa ada Aca, di samping Aca ada Halimah, di samping Halimah ada Ibu Nanda. Baik. Sudah kenal nih dengan teman-temannya? Jadi setelah kita perkenalan kelompok di sini, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan tujuan konseling kelompok. Nah, pengertian dan tujuan konseling kelompok di sini yaitu konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dan berbagi dari pengalaman para konseli. Konselinya itu bagian pian. Nah, Ibu ini adalah namanya konselor. Jadi sehingga konseli dapat mengatasi masalah. Nah, konseling kelompok ini bertujuan untuk memfasilitasi konseli dalam melakukan perubahan perilaku, mengembangkan kemampuan menganalisis situasi kehidupan, dan mengasah keterampilan dalam membuat keputusan yang bermakna bagi kehidupannya, serta berkomitmen untuk mewujudkan keputusan tersebut dengan rasa tanggung jawab. Mungkin sampai di sini dulu untuk pengertian dan tujuan konseling kelompok. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, Ibu lanjutkan untuk menjelaskan tentang cara pelaksanaan atau tahapan pada pelaksanaan konseling kelompok. Yaitu ada 4 cara. Nah, yang pertama itu ada tahap awal. Nah, tahap awal di sini ada perkenalan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Setelah itu Ibu menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok. Sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan. Lanjut ada cara pelaksanaan konseling kelompok yang kita bahas pada ini. Selanjutnya nanti Ibu akan menjelaskan tentang asas-asas konseling kelompok dan aturan atau norma di dalam kelompok. Terus tahap yang kedua yaitu ada tahap transisi. Nah, yang di dalamnya ada kegiatan, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teknik yang kita gunakan nantinya, serta tentang tahapan atau cara pelaksanaan teknik yang akan digunakan.
Terus tahap yang ketiga yaitu ada tahap kerja atau tahap inti. Di sini nanti kalian akan mengungkapkan masalahnya. Setelah mengungkapkan masalah, kita akan menentukan peringkat masalah yang akan dibahas, masalah siapa yang akan dibahas. Dan selanjutnya pembahasan secara luas, mendalam dan tuntas mengenai masalah yang sudah ditentukan tadi dengan menggunakan teknik yang kita gunakan. Terus tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu penyampaian kesan dan pesan dari para anggota kelompok, dan setelah itu ibu akan merangkum hasil kegiatan kita pada hari ini dan kita akan membahas tentang perencanaan pertemuan yang akan datang. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, lanjut kita ke asas-asas yang ada di dalam konseling kelompok, yaitu ada 3, yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, yang dimana yang asas yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, yaitu konseli harus menjaga rahasia mengenai apa yang kita bicarakan dan jangan sampai orang lain tahu, dan konselor juga harus merahasiakan dari permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Terus yang kedua yaitu ada asas keterbukaan, yaitu konseli harus terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, ide dan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dan yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan, yaitu konseli mengikuti konseling kelompok tanpa adanya keterpaksaan dari siapapun. Apakah sudah paham? Paham. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang aturan atau norma kelompok, di sini kita melakukan penghangatan suasana terlebih dahulu dengan menggunakan ice breaking. Masih pada tegang, masih pada kurang rileks nih di sini. Nah, sebelumnya ada yang tahu ice breaking itu apa? Nah, jadi ice breaking itu adalah permainan untuk menghangatkan suasana. Nah, yang dimana di sini kita akan melakukan ice breaking dengan judul acak-acak konsentrasi. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan dulu garis besar dari ice breaking kita, yaitu bertepuk tangan sesuai instruksi yang diberikan oleh konselor atau yang diberikan oleh Ibu. Nah, jika Ibu mengatakan kata ayam, maka tepuk 1 kali. Nah, apabila Ibu mengatakan kata itik, maka tepuk 2 kali. Nah, apabila kata bebek itu tidak usah tepuk tangan. Paham lah dulu? Paham. Nah, jadi tujuannya di sini yaitu untuk mencairkan atau menghidupkan suasana dan melatih konsentrasi kita. Nah, kita sepakati dulu peraturan ice breaking ini. Apabila ada yang salah akan mendapatkan sanksi atau hukuman apa? Apakah ada saran? Kalau saran dari Ibu itu apabila ada yang salah maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman, yaitu berupa membacakan Pancasila. Setuju aja kah dengan saran Ibu atau ada saran yang lain? Jadi apabila salah membacakan Pancasila. Nah, untuk prosedurnya tadi yaitu apabila Ibu menyebutkan kata ayam maka tepuk 1 kali, apabila kata itik tepuk 2 kali, dan apabila kata bebek tidak usah tepuk tangan. Nah, jadi untuk poin diskusi atau evaluasinya di sini yaitu untuk membangun keakraban kita dan melatih konsentrasi. Sudah bisa dipahami loh? Bisa. Nah, langsung saja kita mulai ice breakingnya. Kita pemanasan nih terlebih dahulu. Kata ayam. Setelah itu itik. Bebek. Ya, sudah konsentrasi nih lo. Nah, jadi dipercepat lagi nih. Itik. Bebek. Ayam. Bebek. Itik. Lagi kita mulai lagi. Lamun. Bebek. Itik. Bebek. Ayam. Itik. Jangan ada yang lambat lah, harus sama, harus sesuai. Baik, kita ulang lagi lah untuk ice breakingnya, yaitu kata itik. Kenapa lambat? Harus sama lah. Ulang lagi nah. Kata bebek.
Ayam. Itik. Ayam. Bebek. Itik. Ayam. Ayam. Itik. Bebek. Itik. Itik. Ayam. Itik. Yang salah nih, lambat. Nah, jadi sesuai sanksi hukuman kita tadi, yaitu membacakan Pancasila. Ada apabila ada yang salah. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya untuk kami. Baik, lanjut kita pada tahapan kita tadi, pada tahap proses konseling kita, yaitu selanjutnya kita akan membahas tentang aturan atau norma kelompok. Nah, aturan atau norma kelompoknya di sini ada 3, yaitu yang pertama, masalah yang diceritakan di sini tidak boleh diceritakan kembali pada orang lain. Nah, terus tuh untuk yang kedua, ketika teman berbicara atau memberikan pendapat, maka yang lain harus bisa menghargainya. Yang ketiga, yaitu apabila kita ingin mengutarakan pendapat, maka dengan harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti hati teman. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya di sini, baiklah di sini kita akan memasuki pada tahap berikutnya, yaitu pada tahap transisi atau tahap peralihan. Nah, tahap transisi atau peralihan di sini yaitu adalah tahap di mana baik anggota kelompok mempunyai peranan yang sangat penting dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi konseling kelompok kita di sini akan dilaksanakan selama 30 menit ke depan. Apakah disepakati? Lanjut, yaitu apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap, Bu. Jadi di sini kita akan membahas masalah tentang role playing. Nah, apakah sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu role playing? Jadi role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta didik dengan cara peserta didik memerankan suatu tokoh. Melalui role playing ini, siswa akan mencoba mengeksplorasi hubungan, perasaan, sikap, nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya. Apakah sudah paham? Selanjutnya yaitu di sini ada tahapan atau cara pelaksanaan role playing. Yang pertama yaitu ada menentukan topik. Nah, jadi di sini kita akan menentukan topiknya nanti, topik masalah apa yang kita akan bahas, yaitu dengan menggunakan teknik role playing. Terus yang kedua yaitu adalah menyiapkan skenarionya. Nah, di sini Ibu sudah ada menyiapkan skenarionya. Dan yang ketiga itu kita akan memilih pemain atau pemeran drama. Nanti secara sukarela saja yang ingin mau memainkan peran atau dramanya. Nah, terus yang keempat menunjuk konseling sebagai pengamat. Nanti ada yang sebagai pengamat, tetapi kita secara bergantian saja nanti. Jadi ada yang misalkan ada yang bermain peran 2 orang atau 3 orang terlebih dahulu, sisanya itu sebagai pengamat. Nanti kebalikannya seperti itu juga. Nah, terus itu kita akan memainkan peran. Dan yang keenam yaitu ada diskusi dan evaluasi. Nanti setelah melakukan permainan peran, kita akan melakukan diskusi dan evaluasi tentang permainan yang telah kita lakukan. Dan yang ketujuh yaitu berbagi pengalaman dan menyimpulkan. Nah, baik, kita lanjut yaitu kita ke tahap berikutnya, yaitu pada tahap kerja atau tahap inti. Nah, yang dimana nanti di sini masing-masing dari kalian itu menyampaikan permasalahan yang sedang dialami pada saat ini, dan nanti kita akan sepakati
terlebih dahulu masalah mana yang akan kita bahas dan kita selesaikan terlebih dahulu pada hari ini atau pada kegiatan kita hari ini. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk memperjelas masalah apa yang sedang dialami. Boleh dari Halimah terlebih dahulu. Permasalahan saya yaitu sering terlambat masuk ke sekolah karena terlambat bangun. Karena terlambat masuk sekolah lah permasalahannya. Terus lanjut ke Aca. Permasalahan saya yaitu tidak fokus dalam belajar. Tidak fokus dalam belajar. Lanjut ke Rafa, permasalahannya. Permasalahan saya yaitu jarang mengumpulkan tugas karena membantu orang tua. Nunda-nunda tugas jadinya lah. Lanjut ke Aida, permasalahannya. Permasalahan saya yaitu kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Kalau Aida, permasalahannya apa? Permasalahan saya yaitu sering mengantuk pada saat belajar. Pada saat belajar. Nah, jadi setelah kita sudah mendengar nih semua cerita atau semua permasalahan dari masing-masing anggota kelompok. Sekarang saatnya kita akan memilih masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Masalah siapa nih yang akan kita bahas terlebih dahulu? Rafa. Oh, masalah Rafa. Apakah yang lain sepakat untuk masalah Rafa yang akan kita bahas pada hari ini? Sepakat. Jadi setelah kita tadi menyepakati permasalahan yang akan kita bahas hari ini adalah permasalahan dari Rafa. Nah, permasalahannya itu yaitu adalah jarang mengumpulkan tugas karena membantu orang tuanya berjualan. Nah, apakah ada saran dari teman-temannya nih untuk permasalahan Rafa? Seharusnya Rafa bisa mengerjakan tugas setelah membantu orang tuanya sehingga tidak menyebabkan menjadi menyontek. Nah, jadi setelah membantu orang tua bisa mengerjakan tugasnya, jadi jangan menyontek pada saat di sekolah. Terus adakah saran yang lain dari teman-temannya? Bisa mengerjakan tugas pada saat sambil membantu orang tua. Nah, mungkin pada saat sambil membantu orang tua pada saat waktu yang luang, Rafa bisa sambil mengerjakan tugas pada saat membantu orang tua. Mungkin adakah lagi? Sebelum membantu orang tua sebaiknya mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah, ya, jadi sebelum membantu orang tua, Rafa bisa mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Misalnya sehabis pulang sekolah nih, Rafa langsung mengerjakan tugasnya tanpa menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Apakah ada lagi? Datang lebih awal ke sekolah supaya bisa mengerjakan tugas sebelum dikumpulkan. Nah, jadi misalnya nih tidak sempat pada saat pulang sekolah ataupun pada saat setelah membantu orang tua ataupun pada saat sambil membantu orang tua untuk mengerjakan tugasnya, Rafa bisa datang lebih awal ke sekolah untuk mengerjakan tugasnya terlebih dahulu sebelum tugas itu dikumpulkan. Nah, bagaimana Rafa? Ya. Nah, baik. Di sini jadi kan permasalahannya ini adalah menunda-nunda tugas karena membantu orang tua. Nah, jadi menunda-nunda tugas itu istilah lainnya itu adalah prokrastinasi. Nah, jadi di sini gue akan menjelaskan dulu apa itu prokrastinasi akademik. Nah, jadi prokrastinasi akademik merupakan kegagalan dalam mengerjakan tugas sampai saat-saat terakhir. Nah, prokrastinasi akademik ini dipahami sebagai suatu perilaku yang menjadi kebiasaan tidak efektif dan cenderung ke arah negatif dalam menunda-nunda pekerjaan. Prokrastinasi yang berkepanjangan tentu dapat mengganggu produktivitas individu dan dapat mengganggu kondisi individu secara fisikis menurut Munaya pada tahun 2018. Nah, prokrastinasi digunakan untuk menggambarkan suatu kecenderungan menunda-nunda penyelesaian tugas atau pekerjaan waktunya. Itu adalah menurut Triyono dan Hairi pada tahun 2018. Nah, prokrastinasi akademik adalah suatu penundaan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan melakukan aktivitas lain yang tidak diperlukan dalam pengerjaan tugas yang penting, menurut Basri pada tahun 2017. Jadi, seseorang dikatakan melakukan prokrastinasi jika dirinya menunda pekerjaan penting tanpa alasan yang logis, padahal dirinya bisa melakukan tepat pada waktunya. Seperti yang permasalahan dari Rafa tadi, yaitu selalu menunda-nunda tugas karena alasan membantu orang tuanya. Nah, jadi ada beberapa faktor penyebab
terjadinya prokrastinasi akademik ini. Itu ada dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini itu bisa jadi merasa dirinya itu capek, malas, ataupun memiliki kegiatan di luar sekolah sehingga siswa tersebut merasa lelah pada saat mengerjakan tugas, sehingga mengakibatkan terjadinya prokrastinasi, yaitu mampu melakukan hal-hal lain dibanding mengerjakan tugas, yaitu seperti rapat tadi, itu lebih memilih untuk membantu orang tuanya padahal tugasnya tidak dikerjakan, tapi dia malah menunda-nunda tugasnya. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yaitu tidak adanya reward atau hadiah dari guru maupun atau orang tua apabila kita mengerjakan tugas tidak diberikannya hadiah. Nah, jadi mungkin sampai itu dulu untuk pengertian dan faktor penyebab dari prokrastinasi atau menunda-nunda tugas. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi di sini kita akan bermain peran tentang prokrastinasi akademik, yaitu yang menunda-nunda tugas atau menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, yaitu kita akan melakukan teknik role playing tadi. Nah, jadi di sini Ibu akan membagikan skenario yang akan kita mainkan perannya dalam melakukan prokrastinasi akademik tadi. Nah, jadi di sini nanti akan Ibu bagi dulu menjadi, di sini kan perannya cuma ada 3 orang. Nah, jadi sedangkan kita kan ada berlima. Nah, jadi kita bagi dulu yang 3 orang pertama itu melakukan permainan peran, sisa 2 orangnya itu untuk mengamati si teman-teman yang sedang bermain peran. Apakah paham? Nah, jadi nanti di sesi keduanya yang 2 orang tadi bermain peran, yang 2 orang tadi sebagai pengamat itu melakukan permainan peran. Ini skenarionya bisa dipahami atau dibaca-baca dulu selama 2 menit. Yang jadi prolognya nanti di sini Ibu yang membacakan itu, prolog di awal maupun di tengah-tengahnya nanti atau di akhir. Jadi di sini Rafa Ibu perankan sebagai guru karena supaya tidak menunda-nunda pekerjaan tugas lagi. Apakah Rafa setuju? 2 kali ya bermain perannya. Apa sudah bisa dipahami untuk permainan perannya dulu, terus skenarionya? Masih memahami? Bisa, sudah. Nah, mungkin yang pertama siapa dulu nih yang mau? 2 orang bersama Rafa melakukan permainan peran. Siapa dulu? Ya, baik, Halimah dengan Aca. Ya, baiklah, apakah bisa kita mulai untuk melakukan permainan perannya? Bisa. Nah, jadi permainan di sesi pertama ini yaitu dilakukan oleh Rafa, Aca, dan Halimah. Baik, langsung saja Ibu mulai. Ketika jam pelajaran sedang berlangsung, Aca dan Halimah dipanggil oleh seorang guru mata pelajaran matematika. Gurunya tersebut bernama Bapak Rafa. Siswa Aca dan Halimah dipanggil oleh guru karena mereka tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Aca dan Halimah, tolong maju ke depan. Waduh. Melotot dan berusaha menarik nafas sambil memejamkan mata sejenak. Dengan wajah yang terkejut, mereka saling bertatapan.
dan pelan-pelan berjalan ke depan meja guru. Kalian tahu kenapa kalian saya panggil? Menggelengkan kepala. Tidak tahu, Pak. Sambil menggelengkan kepala. Jadi kalian tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Kenapa tugas kalian tidak ada di sini? Muka keduanya pun langsung pucat dan mereka menunduk dan sontak mereka terdiam. Jawab ini sudah. Beberapa kalinya kalian tidak menyerahkan tugas kalian kepada saya. Kalian sangat sering tidak masuk pelajaran saya. Catatan tidak lengkap, nilai ulangan mingguan jelek, ditambah lagi PR tidak kalian kumpulkan. Tolong jelaskan, apa alasan yang membuat kalian tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan? Atau saya akan laporkan kepada orang tua kalian. Jangan, Pak. Maafkan kami, Pak. Kami tahu kami salah. Terdiam dengan wajah yang kesal. Halimah hanya terdiam dan menunduk. Coba kalian jelaskan ke Bapak, apa yang membuat kalian tidak menyelesaikan tugas yang Bapak berikan? Aca menjelaskan yang membuat dia tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Guru adalah ketidaktahuannya akan jawaban. Karena ketidaktahuannya lah yang membuat dia menjadi malas belajar di rumah, lebih senang bermain di luar bersama teman-temannya dan melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan dari tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan Halimah tidak menyelesaikan tugasnya karena dia tidak bisa belajar di rumah, karena selama ini dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membantu orang tua dibandingkan menyelesaikan tugas dari guru. Jadi itu kegiatan kalian selama ini. Mereka berdua pun menganggukkan kepala. Baiklah kalau begitu. Mulai dari sekarang Bapak minta sama kalian berdua untuk membuat jadwal kalian untuk rutinitas kalian, mulai kalian bangun tidur sampai tidur lagi selama 1 minggu lebih. Dengan mata melotot dan terkejut, Aca pun menjawab, Untuk apa? Untuk apa, Pak? Gak bisa yang lain, Pak. Tidak bisa. Saya ingin tahu kegiatan kalian selama 1 minggu penuh guna mengontrol kalian agar kalian tidak terulang lagi seperti ini. Semua kegiatan kami harus kami tuliskan, Pak. Ya, semuanya. tujuan dari Bapak Rafa untuk menyuruh Aca dan Halimah membuat jadwal rutinitas mereka guna mengajarkan mereka untuk memanajemen waktu mereka agar mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik, sehingga mereka tidak ketinggalan pelajaran dan agar tidak sampai tidak naik kelas. Baiklah, Pak. Kami akan mengerjakan apa yang Bapak suruh. Dengan wajah yang sedih, Aca menjawab seperti tadi. Nah, berarti kalian sudah paham kan? Sudah, Pak. Kami paham. Kami sudah paham. Baiklah, kalian boleh kembali ke tempat dan minggu depan serahkan tugas kalian kepada saya. Baik, Pak. Seminggu kemudian, Aca dan Halimah menyerahkan tugas yang diberikan oleh Bapak Rafa. Dari hasil yang diterima oleh Bapak Rafa, kedua siswa ini mengalami perubahan perilaku yang baik. Mereka jadi sering menyelesaikan tugas atau PR, selalu masuk pada jam pelajaran, dan nilai mereka pun sudah sedikit membaik walaupun belum sepenuhnya. Baik, kita sudah melakukan permainan peran. Boleh minta tepuk tangannya untuk teman-teman yang sudah melakukan permainan peran. Baik, kita lanjut aja langsung ke yang sesi 2 yang sebelumnya jadi pengamat atau observer bisa memainkan perannya. Boleh bergantian dulu. Baik, langsung saja kita mulai permainan peran pada sesi kedua, yaitu yang melakukan permainan peran di sini ada Rafa tetap sebagai guru matematika, dan yaitu ada Aida dan Aina. Baik, langsung dimulai. Ketika jam pelajaran sedang berlangsung, Aida dan Aina dipanggil oleh seorang guru mata pelajaran matematika. Gurunya tersebut adalah bernama Bapak Rafa. Siswa Aida dan Aina dipanggil oleh guru karena mereka tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Aida dan Aina, tolong maju ke depan.
melotot dan berusaha menarik nafas sambil memejamkan mata sejenak. Dengan wajah yang terkejut, mereka saling bertatapan dan pelan-pelan berjalan ke depan meja guru. Kalian tahu kenapa kalian saya panggil? Aida menggelengkan kepala. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Jadi kalian tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa tugas kalian tidak ada di sini? Muka keduanya pun langsung pucat dan mereka menunduk dan serentak mereka terdiam. Jawab ini sudah. Keberapa kalinya kalian tidak menyerahkan tugas kalian kepada saya? Kalian sangat sering tidak masuk pelajaran saya. Catatan tidak lengkap, nilai ulangan mingguan jelek, ditambah lagi PR tidak kalian kumpulkan. Tolong jelaskan apa alasan yang membuat kalian tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan. Atau saya akan laporkan kepada orang tua kalian. Jangan, Pak. Maafkan kami, Pak. Kami tahu kami salah. Aina hanya terdiam dan menunduk. Coba kalian jelaskan ke Bapak, apa yang membuat kalian tidak menyelesaikan tugas yang Bapak berikan? Aida pun menjelaskan yang membuat dia tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Rafa, yaitu adalah ketidaktahuannya tentang jawaban. Karena ketidaktahuannya lah yang membuat dia menjadi malas belajar di rumah dan lebih sering bermain di luar bersama teman-temannya dan melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan dari tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan Aina tidak menyelesaikan tugasnya karena dia tidak bisa belajar di rumah, karena selama ini dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk membantu orang tuanya dibandingkan menyelesaikan tugas dari guru. Jadi itu kegiatan kalian selama ini. Mereka berdua pun mengangguk. Baiklah, kalau begitu, mulai dari sekarang Bapak minta sama kalian berdua untuk membuat jadwal kalian atau rutinitas kalian. Mulai kalian bangun tidur sampai tidur lagi selama 1 minggu lebih. Untuk apa, Pak? Nggak bisa yang lain, Pak. Tidak bisa. Saya ingin tahu kegiatan kalian selama 1 minggu penuh guna mengontrol kalian agar kalian tidak terulang lagi seperti ini. Semua kegiatan kami harus kami tulis, Pak. Ya, semuanya. Tujuan dari Bapak Rafa menyuruh Aida dan Aina membuat jadwal rutinitas mereka guna mengajarkan mereka untuk memanajemen waktu mereka agar mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik, sehingga mereka tidak ketinggalan pelajaran dan agar sampai tidak naik kelas. Baiklah, Pak. Kami akan mengerjakan apa yang Bapak suruh. Nah, berarti kalian sudah paham kan? Sudah, Pak. Kami sudah paham. Baiklah, kalian boleh kembali ke tempat dan minggu depan serahkan tugas kalian kepada saya. Baik, Pak. Seminggu kemudian, Aida dan Aina menyerahkan tugas yang diberikan oleh Bapak Rafa. Dari hasil yang diterima oleh Bapak Rafa, Bapak Rafa, kedua siswa ini mengalami perubahan perilaku yang sangat baik. Mereka jadi sering menyelesaikan tugas atau PR, selalu masuk pada jam pelajaran, dan nilai mereka pun sudah sedikit membaik walau belum sepenuhnya. Baik, boleh memberikan tepuk tangan untuk teman yang sudah melakukan permainan peran. Jadi kalian kan sudah melakukan teknik role playing nih atau bermain peran. Nah, bagaimana setelah melihat kelompok yang memainkan peran tadi untuk pada sesi pertama tadi kan yang dimainkan oleh Aca dan Halimah, bagaimana tanggapan dari Aida dan Aina? Sudah bagus, Bu. Cukup Sudah bagus, Bu, karena masalah langsung selesaikan dengan solusi. Sesi. Kemudian sebaliknya untuk pada sesi 2 tadi kan sudah diperankan oleh Aida dan Aina, bagaimana tanggapan dari Aca dan Halimah? Sangat seru, keren Bu. Keren. Nah, jadi kita akan memasuki pada tahap terakhir atau tahap pengakhiran. Nah, jadi karena kita sudah membahas secara luas, mendalam dan tuntas mengenai masalah yang dialami oleh Rafa tadi, yaitu masalah tentang menunda-nunda tugas karena membantu orang tuanya. Nah, tibalah kita pada tahap yang terakhir, yaitu tahap pengakhiran. Nah,
Sebelumnya Ibu meminta kepada Rafa untuk menyampaikan kesan dan pesannya pada saat mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Kesan saya sangat senang mengikuti konseling pada hari ini karena pelajaran saya dapat saya bisa bekerja sama dengan teman-teman kelompok dan masalah yang saya hadapi dapat terselesaikan. Baik Pak, nah baik, dapat Ibu simpulkan untuk hasil kegiatan kita pada hari ini, yaitu beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kita hari ini, yaitu ada role playing atau bermain peran itu merupakan cerminan dari diri kalian yang tidak bagus, karena kalian langsung bermain peran dalam kegiatan hari ini, yaitu dengan masalah prokrastinasi atau menunda-nunda tugas baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kita sudah melakukan permainan peran tentang topik dari permasalahan Rafa, yaitu menunda-nunda tugas atau prokrastinasi akademik tadi. Nah baik, kapan nih kita bisa melakukan konseling kelompok selanjutnya untuk membahas permasalahan yang belum kita bahas? Tadi ada beberapa permasalahan yang belum kita bahas kan. Nah kalau yang minggu depan apakah bisa? Bisa. Nah alhamdulillah kegiatan kita sudah berakhir pada hari ini. Semoga anak-anakku sudah bisa tidak menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru baik di sekolah maupun di rumah. Nah sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking lagi di akhir kegiatan kita, di akhir kegiatan konseling kelompok kita sebagai penutupnya? Apakah bisa? Bisa. Nah jadi kita akan melakukan ice breaking lagi. Ice breakingnya tetap sama seperti tadi, yaitu dengan judul acak-acak konsentrasi. Nah jadi apakah masih ingat tadi instruksinya, yaitu apabila kata ayam tepuk 1 kali, apabila kata itik tepuk 2 kali, dan apabila kata bebek tidak usah tepuk tangan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Jadi sanksinya tetap sama, yaitu membacakan Pancasila. Baiklah, kita mulai. Ayam, itik, bebek, itik. Harus sama, harus serempak, jangan ada yang terlambat. Sedikit ulang. Ayam, itik. Lagi salah lagi. Ayam, 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 itik, itik. Nah jadi sesuai kesepakatan kita di awal tadi, yaitu apabila ada yang salah, sanksinya atau hukumannya membacakan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan dan Kita ulang membacakan Pancasilanya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, bisa teman-temannya tepuk tangan. Baik, jadi sebelum kita tutup kegiatan konseling kita pada hari ini atau proses konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, karena di awal tadi kan kita awali dengan berdoa dan di akhir akan kita akhiri dengan berdoa. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan proses konseling kelompok kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum bubar, ini ada kepuasan konseling terhadap konseling kelompok bisa diisi secara berkelompok. Dicontreng aja ininya. Siapa misalnya berkelompok itu.
Apakah sudah? Sudah. Ya, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan press konseling kita pada hari ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.